Halo semuanya, oke, kenalin nama saya Firdan Nadif, saya seorang mahasiswa Ikom di Universitas Profesor Dr. Mustopo, Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah kampanye, yaitu Ayo Naik Transportasi Umum. Oke, kenapa saya ingin membawakan materi ini? Karena di saat seperti ini atau kondisi seperti ini itu, kita sudah saatnya harus sadar terhadap kondisi lingkungan kita. Karena polusi yang dihasilkan saat ini yang dihasilkan kendaraan saat ini tuh udah ya semakin buruk gitu ya untuk kesehatan kita sendiri maupun kayak untuk alam kita, dan lama kelamaan itu juga akan mempengaruhi kayak dan akan mengakibatkan pemanasan global karena yaitu yang dihasilkan polusi tadi itu ya. Oke, di slide berikutnya. Oke, kenapa sih kita harus naik transportasi transportasi umum? Ya, oke. Ya, ya yang pertama itu untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi juga pastinya ya. Ya, ya kenapa ya? Walaupun kayak di jalanan di ibu kota itu sekarang kan kayak udah besar dan udah lebar gitu ya. Namun ya nggak menutup kemungkinan kita juga masih terkena macet gitu. Oke nih, saya kan udah ngambil contoh nih. Pada gambar tersebut juga kan eh, gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan itu jumlah orangnya sama. Namun yang membedakan di gambar yang sebelah kiri ini jalanan lebih lebih kosong karena hampir semua orang itu menggunakan muat dalam satu kendaraan umum yaitu bus. Tapi beda dengan gambar yang sebelah kanan ini. Kenapa? Lebih padat karena setiap orang itu masing-masing membawa kendaraan pribadi. Ya bisa dibayangin kalau misalnya hampir semua orang itu menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kayak bakal memicu kepadatan lalu lintas. Jadi terjadinya kemacetan, terus apa eh, memungkinkan terjadinya polusi walaupun nggak dirasakan sekarang, mungkin dampaknya akan dirasakan di masa yang akan datang. Dan dan jadi dari contoh tersebut ya membuktikan bahwa kayak menggunakan transportasi umum itu lebih efektif mengurangi kemacetan dan meminimalisir adanya polusi. Dan sekarang apalagi ya kayak di ibu kota ini sedang sedang gencarnya menguji cobakan kendaraan listrik seperti kayak busway sudah ada yang menggunakan listrik. Nah, jadi itu menggunakan listrik itu tentu saja lebih hemat dan ramah lingkungan tentunya. Oke, di slide berikutnya itu masih contohnya kenapa kita harus naik transportasi umum. Yang kedua itu hemat dan nanti kemampuan bersosialisasi. Kenapa kok hemat sih? Ya, karena ketika kita menggunakan transportasi umum, kita tidak perlu biaya seperti biaya bensin, biaya parkir, perawatan kendaraan, entah pajak juga. Jadi ketika kita menggunakan kendaraan umum itu, kita naik dari satu halte ke halte tempat tujuan kita itu kayak lebih efektif dan biayanya pun lebih murah. Sedangkan apabila kita menggunakan kendaraan pribadi, banyak biaya yang akan kita keluarkan per harinya. Nah, bayangkan saja ketika kita sisihkan duit yang untuk kendaraan pribadi kita tersebut, kita sisihkan setiap harinya, dan itu akan sangat baik ke depannya, entah untuk kita bukan kita di masa depan, untuk di hari tua kita nanti, entah untuk anak kita, istri kita, atau ya intinya untuk biaya lainnya itu lebih sangat itu. Bukan berarti tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi, boleh, cuman lebih baik menggunakan kendaraan umum. Dan sekarang apalagi ya zaman udah canggih gitu kan ya. Kayak ojek online aja sekarang bisa dipesan melalui online dari HP gampang. Kayak kita mau naik apa ya, sekarang udah kayak Gojek, Grab itu udah gampang, kayak kita tinggal buka HP kita pesan dan ya ojek itu datang nyamperin kita gitu. Terus di sini juga kayak menggunakan transportasi umum itu kita kemampuan sosialisasi kita. Ya karena ketika kita menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum itu kita akan banyak bertemu berbagai macam orang gitu kayak. So, kita bisa kayak ketika kita melakukan perjalanan dari tempat A ke tempat B itu kita akan bertemu seorang, dan itu juga uh, suatu benefit untuk kita
kita bisa menambah teman, sering bertemu dia ketika menggunakan transportasi umum atau ini. Jadi kayak itu juga bakal ada dampak baiknya ke kita. Terus juga ada yang ketiga itu belajar mengatur waktu dan kesabaran. Kenapa belajar mengatur waktu? Karena ya mungkin agak ininya naik kendaraan umum di sini ya. Ketika kita menggunakan kendaraan umum itu lebih baik kita apa ya, bangun lebih pagi lagi, lebih ini lagi, karena ketika kita menggunakan kendaraan umum itu kita ya harus sabar-sabar juga, karena ketika kita umpama contoh kita naik angkot nih, nah otomatis supir angkot itu nggak akan langsung ngantar kita ke tempat tujuan kita, pasti dia akan berhenti berhenti dulu karena dia juga ingin apa, angkot itu ada penumpang apa, penuh penumpangnya gitu kan. Dan nanti kesabaran tentunya ya, karena pasti kita juga nggak bakal langsung nyampe yaitu ke tujuan kita, pasti supir angkot tuh berhenti berhenti sampai apa angkot dia itu penuh. Atau yang lebih nyaman mungkin naik busway ya, karena busway kan sudah ditentukan kayak halte-haltenya akan berhenti di halte ini dan berapa menit pemberhentian itu lebih bisa kita perhitungkan ke depannya. Oke, slide berikutnya ada sebuah pernyataan, yaitu dari sekian banyak penyebab polusi udara, kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber polusi udara yang signifikan termasuk di Jakarta. Ya, kenapa? Karena rata-rata masyarakat di Jakarta itu ketika beraktivitas lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi ya itu kayak dampaknya ketika ingin berangkat kerja atau pulang kerja, jam makan siang itu sering macet karena banyak masyarakat yang lalu lalang menggunakan kendaraan pribadi. Dan banyak kan ketika kita menggunakan transportasi umum itu kayak dari contoh di awal tadi, kayak ketika kita menggunakan kendaraan umum itu lebih jalanan mungkin bisa lebih luas karena dalam satu bis itu bisa memuat mungkin berapa berapa puluh orang, sedangkan dalam satu mobil mungkin 4 sampai 6 orang. Nah, jadi mungkin dari situ bisa menyebabkan kayak kepadatan lalu lintas dan tentunya akan memunculkan adanya polusi udara. Ya, mungkin kita nggak bakal ngerasain polusi udara itu sekarang, ya, tapi di masa yang akan datang, entah anak kita ke depannya yang akan merasakan itu. Kayak di slide berikutnya lagi ada sebuah data, jadi polusi udara diperkirakan telah menyebabkan 12.000 kematian di Jakarta pada 2021. 12.000 ini hanya untuk di Jakarta per 2021. Bayangkan Indonesia aja ada beberapa wilayah, bisa dibayangkan pasti nominalinnya lebih dari 12.000 kematian. Itu disebabkan oleh polusi udara. Nah, itu terus polusi udara telah merugikan sekitar 3,1 miliar US dollar di Jakarta pada 2021. Bayangkan nominal segitu harusnya bisa digunakan untuk membantu masyarakat kecil, untuk membantu masyarakat yang kesusahan, untuk membantu UMKM, mungkin itu bisa cukup ya. Tapi karena ini jadi karena polusi, jadi nominal segitu diasumsikan untuk ini membersihkan polusi, untuk melakukan pembersihan terhadap polusi udara. Di slide terakhir ya, kesimpulannya menggunakan transportasi umum lebih baik untuk lingkungan, apalagi sekarang. Ya apalagi ya angkutan umum sekarang tuh sudah banyak terintegritas. Jadi ya lebih aman, lebih nyaman, mungkin udah lebih nyaman lah ke kitanya. Jadi ya dari contoh tadi kayak ketika kita mungkin malas ke halte nunggu, kita bisa pesan ojek online, taksi online. Tapi mungkin untuk ojek online atau taksi online kan masih memungkinkan adanya penumpukan kendaraan di jalan. Ya, mungkin lebih efektifnya ketika apabila kita di Jakarta itu kita menggunakan busway atau sebagainya gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.